Shin Tae-yong melontarkan komentar pedas usai timnas Indonesia ditahan imbang oleh Laos di Piala AFF 2024. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membongkar kelemahan timnas, sampai hanya ditahan imbang oleh Laos 3-3. Parah sih ini wasit, sampai Marcelino Ferdinand di kartu merah. Ayo, timnas Indonesia harus bisa move on setelah diculasi imbang oleh Laos. Sekarang waktunya fokus, biar dapat poin penuh dari Vietnam. Komentar mengejutkan dan pedas Shin Tae-yong, usai timnas Indonesia ditahan imbang oleh Laos 3-3, pada pertandingan kedua grup B Piala AFF 2024, sangat menarik untuk diulas kembali. STY mengaku malu dengan performa skuad Garuda. Dalam laga ini, skuad Garuda harus bermain dengan 10 pemain, setelah Marcelino Ferdinand diganjar kartu merah, di pertengahan babak kedua. Setelah laga berakhir, Shin Tae-yong mengungkapkan timnas Indonesia dan Laos menyajikan tontonan yang menarik. Namun, STY merasa sangat tidak puas dengan penampilan skuad Garuda. Shin Tae-yong sendiri, bahkan cukup menyesal dan malu, dengan performa timnas Indonesia. Shin Tae-yong menilai anak asuhnya itu, terlalu banyak melakukan blunder salah mengumpan. Saya pikir kedua tim, Indonesia maupun Laos, telah menunjukkan penampilan yang apik dan bekerja keras, yang seharusnya mereka tunjukkan. Tetapi kami membuat banyak sekali kesalahan terkait pengumpanan. Oleh karena itu, saya sangat menyesal dan malu karena kesalahan yang kami buat. Shin Tae-yong merasa sangat bersalah, karena gagal memberikan poin penuh pada laga kandang timnas Indonesia. Dia menyampaikan permohonan maafnya kepada para supporter, di seluruh Indonesia, karena belum menampilkan yang terbaik. Alhamdulillah, dari hasil imbang ini, membawa timnas Indonesia naik ke posisi 1 klasemen sementara grup B, dengan koleksi 4 poin. Tapi posisinya sangat ringkih tergeser, karena unggul 1 angka saja atas Vietnam. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menjalani laga berat dengan melawan Vietnam. Skuad Garuda akan bertandang ke Phu Tho Provincial Stadium, Phu Tho, Vietnam, pada Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. Semoga Indonesia menoreh hasil yang baik ketika bertandang ke Vietnam. Amin. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengungkapkan penyebab timnas Indonesia hanya bermain imbang dengan Laos pada laga grup B Piala AFF 2024 atau ASEAN Cup 2024. Kedua tim Indonesia maupun Laos bekerja maksimal semuanya. Tapi dengan kesalahan kami, salah passing itu yang membuat kami kebobolan terlebih dahulu. Itu juga yang membuat kami imbang. Sangat disayangkan. Alhamdulillah, Indonesia menjebol gawang Laos, melalui peran Kadek Arel dan Bres Muhammad Ferrari. Laos menjebol gawang Indonesia, lewat gol yang dicetak Po Somboon Panyavong, Patana Pomatep, dan Peter Pantavong. Alhamdulillah, perolehan gol Indonesia semuanya, berawal dari bola mati. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa hal itu adalah menjadi salah satu strategi timnas dalam mencetak gol. Memang dalam pertandingan bisa cetak gol dalam set piece ataupun open play. Kami berusaha mencetak gol dalam taktik yang kami latih. Tapi hari ini kami tidak dapat peluang baik, jadi sangat disayangkan sekali. Alhamdulillah, berkat hasil ini, Indonesia berada di peringkat pertama klasemen sementara grup B dengan 4 poin. Skuad Garuda unggul 1 angka atas Vietnam yang menempati peringkat kedua. Alhamdulillah, drama 6 gol tercipta saat timnas Indonesia bermain imbang 3-3 melawan Laos pada laga fase grup B Piala AFF 2024 di Stadion Manahan. Tambahan 1 poin ini sudah cukup bagi skuad Garuda untuk menggeser posisi Vietnam di urutan teratas. Pertandingan sepanjang 45 menit pertama, terbilang cukup menarik. 4 gol tercipta saat kedua tim bermain imbang 2-2 di babak pertama.
Mengacu pada statistik pertandingan pada babak awal, timnas Indonesia sebenarnya secara permainan unggul. Skuad Garuda mampu menciptakan 16 tendangan ke gawang Laos. Sementara tim tamu mampu menciptakan 7 tendangan. Alhamdulillah, tak hanya unggul dari segi peluang saja. Timnas Indonesia juga mampu unggul dalam hal penguasaan bola dengan persentase 73% berbanding 27%. Kurangnya penyelesaian akhir menjadi faktor utama timnas Indonesia gagal unggul di babak pertama. Di babak kedua, Shin Tae-yong melakukan perubahan. Ada 3 pergantian pemain yang dilakukan Shin Tae-yong. Mereka adalah Asnawi Mangkualam, Zanadin Faris, dan Victor Detan masuk menggantikan Kakang Rudianto, Hanan, dan Hoki Caraka. Tidak hanya timnas Indonesia, Laos juga melakukan pergantian pemain. Sing Safang, Tong Sanit, dan Ho Chalem ditarik keluar dan digantikan Poutafong Sangvilai, Damot Tong Hamsafat, dan Seng Daufi Hantafong. Tapi perubahan yang dilakukan kedua tim belum membuahkan hasil. Hingga 6 menit berjalan, skor imbang 2-2 masih belum berubah. Alhamdulillah, di sisa pertandingan, timnas Indonesia terus menggempur pertahanan Laos. Ada 8 peluang tercipta, namun sangat disayangkan sekali, setiap kesempatan yang datang selalu gagal menghadirkan gol. Alih-alih ingin menambah gol, timnas Indonesia justru bermain dengan 10 pemain setelah Marcelino Ferdinand melakukan tackle keras pada pemain Laos. Kalah dalam jumlah pemain membuat skuad Garuda semakin kesulitan untuk membongkar pertahanan solid yang dilakukan Laos. Alhamdulillah, di menit 73 timnas Indonesia akhirnya berhasil mengancam gawang Laos untuk keempat kalinya. Berawal dari tendangan sepak pojok Donitri, Muhammad Ferrari akhirnya memecah kebuntuan. Skor menjadi 3-2 untuk skuad Garuda. Namun keunggulan timnas Indonesia tak bertahan lama. Selang 6 menit kemudian, Laos mampu menyamakan kedudukan menjadi 3-3 melalui gol yang dicetak Peter Pantofang. Itu merupakan gol penutup di pertandingan ini. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 3-3 tak berubah. Nggak boleh baper, timnas Indonesia harus langsung move on dari hasil ditahan imbang Laos 3-3, pada laga kedua grup B Piala AFF 2024, di Stadion Manahan Solo. Bagi timnas Indonesia, hasil imbang ini mengecewakan supporter dan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, karena bermain di kandang sendiri, apalagi melawan tim yang di atas kertas bisa dikalahkan. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, menilai kegagalan mengalahkan Laos adalah hal yang mengecewakan. Sebab, Indonesia menyandang status sebagai tuan rumah dan sempat berbalik unggul 3-2 dengan 10 pemain, sebelum akhirnya Laos menyamakan skor 3-3. Ini adalah pertandingan yang berat untuk para pemain. Kita tahu hasilnya tidak memuaskan buat kita semua, inginnya bisa meraih poin penuh, tapi kenyataannya lumayan sulit terwujud. Tidak ada cara selain mengevaluasi permainan setelah ditahan imbang oleh Laos. Ia menyerahkan wewenang penuh kepada pelatih Shin Tae-yong perihal taktik di lapangan. Di sisi lain, persiapan timnas Indonesia begitu mepet untuk laga berikutnya di markas Vietnam. Rafael Streit DKK harus terbang ke Hanoi, lalu bertanding pada hari Minggu. Sekali lagi, akan kami evaluasi untuk laga tadi karena berikutnya kami masih ada pertandingan yang lebih berat lagi, yakni ke markas Vietnam dan waktunya sangat pendek. Vietnam bukan lawan enteng bagi Indonesia. Vietnam sendiri mengalahkan tuan rumah Laos 1-4 pada laga pertama. Tim berjulukan The Golden Star memang tampil dengan mode serius di Piala AFF 2024 ini, dengan kekuatan pemain senior dan menggelar pemusatan latihan hingga ke Korea Selatan. Meski begitu, Sumarji menyebut timnas Indonesia akan tetap berusaha keras untuk mencuri poin di Vietnam sana. Maka itu kami betul-betul menguatkan mental pemain agar tidak drop, bertandang ke Vietnam mudah-mudahan bisa membawa pulang poin, walaupun hanya 1 poin saja. Alhamdulillah, timnas Indonesia akan bermain di markas Vietnam, Stadion Viet Tri, Ho Thu, pada laga ketiga grup B Piala AFF 2024, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. Laga Vietnam melawan timnas Indonesia akan menjadi layaknya laga final. Kedua tim sering terlibat pertarungan sengit di lapangan,
seperti halnya musuh bebuyutan. Menilik rekor pertemuan, kedua tim sudah bertemu 30 kali sejak data dari tahun 90-an. Hasilnya, Timnas Indonesia meraih 11 kemenangan, 11 laga berakhir seri, dan 8 kali Vietnam merasakan kemenangan. Vietnam juga selalu kalah dari Timnas Indonesia di 3 pertemuan terakhir, termasuk dipermalukan JIZSDKK. 3 gol tanpa balas di Stadion Maidin, Hanoi pada tanggal 26 Maret tahun 2024. Semoga ketika bertandang ke Vietnam, skuad Garuda bisa menjaga performa penampilannya, agar bisa mencuri poin, syukur-syukur mendukung poin penuh, yaitu menoreh 3 poin. Amin.